Oke, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas video networking 2. Nah, kita akan mengerjakan topologi ini ya. Topologi ini adalah topologi yang seperti ini dan isinya yang perlu dikonfigurasi adalah di bagian kiri sini adalah bagian routing OSPF dan bagian kanan ini yang ada bulut-bulutannya ini adalah bagian BGP. Nah, kita akan mengonfigurasi routing gitu ya. Langsung saja. Kita konfigurasi dulu untuk yang SPF-nya, kita buat topologinya. Terus satu, kita pakai router ini aja. Kita pakai router 291. Pakai switch nggak sih? Enggak, langsung PC dia. PC. Yang ini pakai switch. Ini switch PC. Ya. Oke, kita bukan pakai eh, kabel cross ya, karena perangkatnya sama. Nah, berangkat ini aja. Nah, ini kita gunakan 0. Ini dari ini. Kita gunakan port yang paling terakhir untuk terhubung ke fisik. Nah, kita Ethernet 2 ya. Nanti yang satu untuk ke BGP. Nah, satu. Akan 0 ke sini. Satu ke sini. 0 ke sini. Oke. Nah, dari seperti ini. Ini kita hidupkan. Kita langsung kita konfigurasi ya. No. Nah, kita akan konfigurasi OSPF. Nah, jadi OSPF itu apa sih? Nah, OSPF itu adalah salah satu dari banyaknya dynamic routing ya. Salah satu dari beberapa dynamic routing yang ada. Nah, jadi dia nanti akan OSPF itu perangkat-perangkat yang ada di jaringan OSPF itu akan membuat peta jaringan ya, peta routing lah ya, peta routing secara mandiri, secara independen gitu. Nah, yang nanti sesuai namanya gitu, OSPF panjangannya itu Open Shortest Path First. Jadi dia akan menggunakan jadi di dalam peta itu ya, di dalam peta itu nanti router akan memilih jalan yang paling cepat ya, jalan yang paling pendek atau paling cepat gitu, shortest path kan. Jadi gitu. Dia akan memilih jalan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan gitu, dari sumber ke tujuan. Nah, yang ada di dalam area routing OSPF-nya itu gitu. Langsung aja. Nanti kita konfigurasi dulu apa ya? Hostname dulu lah. Hostname dulu. Hostname ini kita kasih di sini hostname router ke 1 ya.
Oke, kita kasih IP dulu lah kalau nggak salah. Ini router satu, kita kasih nomor satu, ini router dua, ini kita kasih nama router tiga. Oke, kita kasih IP, kita kasih apa? Kita rencanain dulu lah IP-nya lah ya, biar gampang. Nah ini, dan ini kita kasih 172, pilih 16 titik 16 titik berapa ya? Titik 1 titik 0. Nah, gitu ya. Sini 172 titik 16 titik 1 titik titik 2 titik 0/24. Nah, ini saya pindah ke sini dulu. Nah, ini ya. Ini /24. Oke. 72 titik 16 titik 3 titik 0/24. Nol. Nah, untuk jaringan yang di sini kita akan menggunakan 192.168 titik 1 titik titik 3 titik 0/24. Oke. Dan jaringan switch inilah ya. Nah, itu. Sekarang kita konfigurasi ya. Nah, langsung ke konfigurasi IP-nya dulu. Interface gigabit Ethernet 0/1 yang mengarah ke router 3 ya. Kita berikan IP 172.16.1 titik 1 aja. Nah, 255.255.255.0. Enter. Seperti itu. Internet 0/0 sekarang. IP address-nya 172.16.2.1. Nah, yang mengarah ke PC 1 ya. Interface gigabit Ethernet 0/2. IP address-nya 192.168.1.1. 25.25.25.0. Enter. Oke, no shutdown dulu. No shutdown. No shutdown, lalu yang di ini no shutdown juga. Udah. 02 bukan. 00. No shutdown. Nah, sip. Oke. Terus kita ke router 2 ya.
Kita ke router 2 lalu konfigurasi IP juga ya di sini. Interface gigabit Ethernet 0/0. Kita konfigurasi dari router antara router 2 ke router 1 ini. IP address 172.16.2.2. Coba enter. Oke, no shutdown jangan lupa. Space Ethernet 0/2 enter. Ini no shutdown juga jangan lupa. IP address 192.168.2.1. Oke, enter. Itu udah no kan? Udah. Satu tujuh dua titik 16.3.1 25.25.0 enter no shutdown no shutdown shutdown. Ini kita kasih ini ya biar lebih gampang lihat IP-nya. Ini tadi berapa? Tadi titik 1 sini ya. Sini juga titik 1 tadi. Sini titik 2. Oke. Yang sini titik 1. Coba bener nggak ini? Titik 1 yang gigabit Ethernet 01 ya kan. Terus yang sana ini 21. Betul. Oh nggak ada yang ini ya sama bawah ya. Coba tadi 16.22. Oh ya, 22 ya. Benar ya. Kita jadi terus sampai sini harusnya titik 2. Ini juga titik 2. Oke, nah seperti itu. Langsung saja. Interface gigabit Ethernet 0/0 ya. IP address 172.16.1.2 masuk down. Gigabit 0/1. Oke. No shutdown jangan lupa. Lanjut kita ke yang interface ke PC 2 ya, gigabit 02. Interface gigabit Ethernet 0/2. IP address 255 IP address 192.168.3. Kita gunakan 1 lah ya atau 2. Atau 2 yang sekarang nanti 1. Ya 2 aja lah. Ya 2 aja.
255.255.0, enter. Oke, ya. Oh, shutdown seperti itu. Oke, ini sudah terkonfigurasi IP semua ya. Sekarang tinggal kita konfigurasi dynamic routingnya. Nah, di sini nah seperti ini ya cara mengkonfigurasi dynamic routingnya. Apa dynamic routing OSPF-nya? Enggak, ngeset OSPF ID nih. Atau OSPF 200. Enggak, OSPF ID. Coba cek kita ke sini. OSPF. Kita enggak nih tadi. Router OSPF. Router OSPF berapa? 100 ya. Terus di sini ada router ID ya. Router ID. Bukan router ID. Router ID ya. Router ID for this OSPF process. Coba kita log urgency change ya. Ini untuk log change in urgency state. Ya. Ini di router 0 itu ada 2 network. Jadi network dia yang didaftarin ya tadi ya. Oke, berarti di sini kita daftarkan network untuk daftarkan network yang ada di router 1 ini ya. Ini berarti ada 3 di sini ya networknya ya. 192.168.1.0. Lalu di sini kita menggunakan yang namanya IP wildcard ya. Kita menggunakan wildcard. Jadi misal kalau IP wildcard itu adalah subnet mask wildcard ya, subnet mask wildcard tuh. Biasanya kan kalau subnet mask yang flash 24 itu misalnya 255.255.255.0 gitu kan. Nah, cara mendapatkan wildcard ya, ini kan yang biasanya seperti ini, biasanya subnet mask biasanya seperti ini kalau flash 24. Nah, kalau ingin mendapatkan IP wildcard itu caranya adalah seperti ini caranya. Caranya adalah 255.255.255 dikurang ya, dikurang 2 kalau SAS 24 ya, itu dikurang berarti dikurang 255.255.0. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi eh jadi caranya seperti ini, artinya 255.255.255.255 itu dikurang dengan subnet mask yang dipakai, slash yang dipakai. Ini kan SAS 24. Jadi seperti ini hasilnya berarti 0.0.0.255. Nah, jadi seperti ini ya. Wildcard-nya ini hasil wildcard-nya nih. Jadi ini adalah subnet mask yang akan kita gunakan untuk OSPF di sini ya. Jaringan untuk network yang ini kan semua networknya ini menggunakan 124 ya. Kita akan menggunakan 124 ini. Berarti 0.0.0.255 gitu ya. Kita delete. Kita delete.
area 0. Area 0. Enter. Oke, kalau kita lanjut ke network berikutnya. Network 192.172.16.1.0 sama ini wildcardnya 0.0.255 area 0. Enter. Network 172.1.16.2.0.0.0.255 area 0. Enter. Nah, konfigurasi OSPF untuk router 1 sudah selesai ya. Kita lanjut ke router lainnya. Udah kan gitu aja kan OSPF. Seperti itu ya. Nah, ini seperti ini saja. Untuk router 1 juga sama ya. Cuma beda di router OSPF ini aja. Ini router OSPF 200. 200. Oke. Kita lanjut ke router 2. Router OSPF 200 ini ya. Terus kita pakai log agency change. Lalu network, kita daftarkan networknya apakah ada di router 2. Itu ada 192.168.2.0. Wildcardnya sama 000.255. Lalu area 0. Enter. Network 172.16.2.0.0.255 area 0. Ini ke 16.3 ya. 3 sama aja ya. Oke, ini udah muncul notifikasi ya ini ya. Notifikasi apa ini? Udah muncul notifikasi. Coba kita lihat do show. Aduh. Ada kita udah ya networknya. Udah, kita coba kita show apa ya? Sorting traffic buka show IP route ya, show IP route ya. Nah, ini ya. Udah muncul OSPF apa routingan OSPF-nya nih, yang O ini. O ini artinya OSPF dia ya. Nah, ini. Oh, OSPF udah ada 2 ya. Sini sama sini. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk yang ke router 3. Kita lanjut. Router OSPF ini 300. Kita kasih log dan si change, lalu kita kasih networknya, kita daftarkan networknya. Kita beritahu network router 3 ini apa saja. Pertama ada network 192.168.3.0.255 area 0 seperti ini. 172.16.1.0 dan 0.025 area 0. Enter. Network. Kita lanjut ini ya. Kita daftarkan juga untuk yang 16.3.
yang nol juga ya. Oke. Nah ini udah muncul notifikasi OSPF-nya ini ya, apa muncul log OSPF-nya ini ya. Kalau kita sekarang show IP route, nah ini kita lihat OSPF sudah ada OSPF-nya 3 ya, karena kita router. Oke, sudah muncul 3. Sekarang coba kita ping, tapi sebelum ping kita konfigurasi dulu PC-nya ini ya. Lainnya belum dikonfigurasi tadi IP-nya 192.168.1.0. Titik 1.2 lah ya. Ya, ini baru 192.168.1.1 seperti itu. Yang ini 192.168.2.1 titik 1 titik 2 192.168 titik 168 titik 2.1. Nah, titik 3 titik berapa ya? Ini tadi berapa tadi? Yang aduh, 16 ini berapa tadi? Show IP interface brief. Tadi yang gigabit 02 itu 2 ya IP-nya. Berarti yang sini kita kasih aja 3 ya. 3.3 kita kasih seperti itu, lalu 192.168 titik. Nah, ini kita ya kita ini sementara kita beli dulu untuk yang ke router 3 ya. Titik 2 berarti tadi ya, gateway-nya. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita ping pakai ini simple PDU. P1 ke nah, ke router 2, oke. PC2 ke router 3, oke. PC0 ke PC2, oke successful. PC1 ke PC2, successful juga. Oke, ini udah routingnya udah berhasil ya, karena udah bisa saling ping ini ya, untuk antar jaringannya. Saling ping, tapi yang untuk yang PC2 ini kan, nah misal ini nih, ini PC2 ini ada 3 cabang kalau dari Jawa ini yang dikonfig ini PC2 konfigurasinya gimana nih, cara konfigurasi apa namanya, cara konfigurasi gateway-nya itu kan banyak banget nih cabang routing apa routernya. Coba kita lihat ini konfigurasi router 0 bukan router 1, router 2, router 3, router 4, router 5. Buset, ini nggak dikasih tahu ya. Oke, kita coba-coba sendiri. Kalau gitu kita coba-coba sendiri. Nah, ini untuk OSPF sudah berhasil ya. Sekarang kita coba untuk BGP-nya. Nah, nanti dari BGP itu kan kita coba sambungkan ke topologi ini gitu ya. Kita coba yang untuk BGP. Kita gunakan router yang sama 2911. Nah, bagaimana topologinya ini? Sama ya, segitiga juga. Nah, seperti ini. Nah, langsung aja ya. Kita langsung hubungkan aja ke sini apa ya. Langsung aja kita hubungkan ke sini. Langsung kita hubungkan ya ke PFF-nya BGP-nya ini. Ini mau kita samain aja.
Ini 1 ke 0 dia ya. Lalu ini dari 1 ke 1. Nah, seperti itu. Setelah itu kita ini ada switch, lalu ada PC-nya. Ini ada switch, lalu ada PC-nya ada ya. Nah, seperti ini. Loh, entah. Oh, salah, salah router, salah router. 2911, bukan 2901. Nah, ini. Atau kok kurang? Terus, tuh. Oke, ini 2, switch 1. Sini. Nah, itu. Langsung saja kita konfigurasi, kita tentukan dulu IP-nya ya. Karena ini jaringan besar ya, kita coba ini gunakan IP kelas A. Ini kita gunakan 10.10.10.0 networknya slash 24. Ini berarti 20.20.20.0 slash 24. Sini 30.30.30.0 slash 24. Seperti ini ya. Oke. Yang di sebentar lagi. Yang di sini ini kita gunakan karena ini yang udah kerja sekarang kita gunakan di kelas C aja. Sini juga titik 168 titik 3 kita titik 4 titik 0 slash 24. Kita yang pindahkan sini saja. Kita lanjut. Di sini 192 168 titik kita beri titik 5 titik 0 slash 24 ya. Nah, ini ini gunakan titik 1 tadi ya, titik 1. Tadi titik berapa? Titik 2 ya, titik 2. Itu yang ini titik 3. Ini berarti titik 1. Jadi kita gunakan titik 1. Di sini titik 2. Oke, di sini titik 1. Di sini titik 2. Di sini titik 2. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, ini saya izin sebentar. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk eh konfigurasinya. Tadi sebelumnya sampai mana nih? Router 3. Router 3. Berarti router yang ini ya. Oke, ini kita ubah dulu namanya. Jangan router 3 lah. Router 4. Router 4. Ini router 5. Ini router 6. Router 6. Nah, ini router 4. No, kita lanjutkan tadi sampai router 4 berarti BGP ya. BGP. Konfig terminal. Lalu
Interface kita setting dulu ya IP-nya ya. Dari gigabit interface 0+2. Nah, seperti itu. No shutdown. Lalu IP address 192.168.3. Apa ya? 1 255.255.255.0. Tuh, exit. Kita lanjut ke interface lainnya. Interface gigabit ethernet 0/0 ya. IP address 1 ini IP admin kita masukkan dulu, masukkan, lalu IP addressnya 20.20.1 ini ya, 25.25.0 enter. Kita ke interface lainnya, speed 01, kita no shutdown, IP addressnya 10.10.10.1 25.25.25.0 enter. Oke. Nah, lanjut ke router 5, kita konfigurasi router 5. Interface dulu, interface gigabit ethernet 0/0 enter. IP address 20.20.20.2 25.25.25.0 enter. No shutdown ya. Interface gigabit ethernet 0/1. IP address 4.4.1. Dan no shutdown ini. Apa di switch-nya masuk shutdown? Ini gigabit ya. Gigabit atau masuk shutdown apa? Oh, salah, saya salah. Kita salah ya ini ya ternyata ya. Nah, IP address yang dimasukin tuh harusnya di sini, ini kan 01 tik sana ya, berarti di sini masukin 30.1. Nah, ini. Nah, terus exit. Lalu interface gigabit ethernet 0/2 yang bawah ini ya kan, 0/2. Oke, nah. Terus ini mau shutdown sekarang. Nah, itu baru bentuk tuh. IP address 192.168.4.1. Oke ya. Kita lanjut ke router 6. No. Interface gigabit ethernet 0/0 enter. IP address 10.10.10.10.2. Interface gigabit ethernet 0/1. IP address 13.13.13.2 ya. 5.0 enter. No shutdown. Belum sudah nanti kita buat dulu, kita konfigurasi interface gigabit 0/2 ya.
Beras 192 titik 168 titik 5 titik 1 ini ya 255 titik 0 enter masuk down. Nah, sekarang kita konfigurasi PC-nya, PC kliennya. 192 titik 1 titik 168 titik 4 titik 42 192 titik 168 titik 4 titik 1 ya seperti itu. Ini 192 titik 168 titik 5 titik 2. Nah, oke. Kita lihat tepat ya. Nah, ini di router 4 ini ya. Ini kita konfigurasi juga untuk OSPF-nya. Setelah kita konfigurasi BGP, kita juga konfigurasi OSPF di sini ya. OSPF di router 4 ini. Router OSPF 400. Kenapa di sini dikonfigurasi OSPF? Karena di belakangnya ada routing OSPF, di belakang router ini ada routing OSPF gitu. Seperti itu. Nah, kenapa yang router 5 dan router 6 nggak disetting OSPF? Ya karena di belakangnya hanya ada satu ini nih. Hanya ada di belakangnya itu nggak ada routingan SPF-nya gitu. Bisa aja router 6 tambah SPF kalau di belakangnya itu di belakang router 6 ini ada topologi SPF seperti yang ada di router 4 ini ya. Bisa dibuat seperti itu. Ya, berarti kita lanjut saja di router 4 kita konfigurasi tapi OSPF-nya ini routing OSPF-nya ini agak beda ya. Ada tambahan sedikit lah ya. Nah, ini trash ya kan? Trash 3 strip mana terus tribute-nya nggak ada tuh. Tribute red, nah redistribute ya, distribusi ulang BGP. Kita pakai as number berapa nih? Nah, ini adalah uh, apa redistribute ini adalah konfigurasi untuk ini ya, untuk apa, menghubungkan OSPF ke apa ya, untuk mendistribusikan ulang ya informasi dari protokol routing yang lain gitu. Nah, kalau ini kita redistribute BGP, berarti kita mendistribusikan ulang informasi dari BGP gitu. Nah, ini kan ada nih, selain BGP ada connected, ada IGRP. Dia bisa terhubung lah ya, dari OSPF bisa terhubung ke routing-routing yang lain begitu. Statik, ada RIP, ada OSPF, ada IGRP gitu kan. Kita di sini kan karena kita menggunakan BGP, kita gunakan di sini BGP. Di sini as number-nya mau berapa nih? Kita gunakan as number itu maksimal berapa sih? 6.500, 65.000 ya. Autonomous system number untuk kita gunakan di sini. Ya mungkin 1.000 aja lah ya. Ya 10.000 atau ya 1.000 lah ya 1.000. BGP 1.000 oke. Metrik 1.000 lalu metrik pipe
1 subnet. Nah, seperti itu kita juga konfigurasi untuk network yang ada di router 4 ya. Network apa namanya? Yang koneksi langsung. Apa yang koneksi langsung itu berarti kalau remote, kalau di ada apa router satu langkah ke depan itu kan, kalau seberang router itu kan berarti dia remote ya. Kalau ini masih di dalam satu jaringan, apa ya namanya lah? Saya lupa. Namanya itu apa namanya? Saya lupa saya namanya. Directly ya. Ada remote, ada directly. Ini networknya kita masukkan network directly, direct network ya. Berarti ada 3 di sini ya. 1, 2, 3. Network 152. 168 ada ini 3.0. Wildcard juga sama. IP wildcard. 255. Oke, area 0 ya. Ya kayaknya ini konfigurasi, ini ikut konfigurasi juga nggak ya? Kan dia 3 ya. Nah, ini ikut konfigurasi lagi nggak yang di sini? 792.98.60. Kayaknya harusnya nggak usah sih harusnya ya. Oh tetap ya 60 tetap ya. Oke, tetap dikonfigurasi ternyata yang di sini ya. Berarti 10 10 10 20 20 20 tetap dikonfigurasi ya network ya. Channel network 10 20 detik 20 detik 20 20 detik 0 area 0 untuk network 10 detik 10 10 detik 10 detik 0 0 detik 0 detik 0 detik 0 detik 255 area 0 nah, gitu. Coba sekarang kita do show IP route. Kita lihat, nah ini kan benar ya OSPF-nya sudah ada ya OSPF-nya. Nah, itu. Sekarang kita konfigurasi, ini hostnya konfigurasi ya, hostname tempat, biar enak aja ngeliatnya, biar aku tuker routernya. BGP sekarang ya BGP. Tadi kita udah redistribute BGP 1000 ya. Ini kita menggunakan router BGP 1000 ya. Router BGP 1000. Enter ya. BGP log neighbor change. Lalu di sini juga setting untuk BGP redistribute-nya ya. Kita gunakan redistribute internal. Lalu no synchronization ini adalah untuk mendisable BGP legacy. Ya, jadi BGP ada 2 versi, ada yang versi yang baru, ada yang versi yang legacy. Kita gunakan no synchronization ini untuk mendisable BGP legacy ya. Sebelahnya kayak routing SPF berapa nih? BGP 2600. Bentar. Ini BGP 25.000. Di bawahnya ini BGP 26.000. Oh, beda-beda. Nah, ini no synchronization, lalu ada neighbor, kita tetangga ya. Kita daftarkan tetangga di sini. Tetangga kita di sini tetangga ya. Berarti ada 2 ya. Kita daftarkan 2 tetangga di sini. Tetangga yang router 6 nih. Kita as number. Kita ini as number 6 berarti ini neighbornya pertama IP ya. 10.10.10. IP sana berapa? 2.
router 6 kan 2. Nah, lalu eh, remote tasnya, tas remote-nya. Kita di router 6 rencana gunakan berapa ya? 1000, 2000, kita gunakan 3000 lah. Kita gunakan 3000. Jadi ini kasih tahu ke router 4 kalau ada tetangganya itu kalau ada routing BGP yang kita daftarkan ya, kita kasih tahu ya kalau ada router BGP-nya itu IP-nya sekian, ya. IP-nya sekian, lalu remote AS-nya sekian gitu. Jadi dia bisa terhubung ke BGP yang ini gitu. Jadi dia tahu kalau ada router BGP sekian gitu. Kalau ada router BGP dengan IP ini dan AS AS number ini. Nah, seperti itu. Berarti di sini naik ke remote AS 3000. Enter aja kita enter aja lalu neighbor eh, neighbor kita tambahkan lagi neighbor untuk yang ini nih 20 titik titik 2 ya 2 remote AS nya sini kita gunakan 2000 enter. Kita di sini juga redistribute OSPF ya kan tadi kan kita gunakan OSPF ya kan ini kita di sini kita gunakan OSPF berapa tadi 400 ya tepat kita gunakan OSPF 400 jadi kita redistribute-nya OSPF 400. Nah, jadi dia bisa mendistribusikan ulang informasi dari OSPF 400 ya. Kita enter lalu kita exit ya. Sekarang kita konfigurasi untuk router lain router 5. Nah, kita konfigurasi BGP-nya ya. Router BGP 2000 sini kita gunakan router BGP 2000 mana nih. Nah ini kalau kalau hanya BGP doang ya nggak ada router-router lain yang nggak ada protokol-protokol routing lain yang terhubung ke BGP. Nah jadi seperti ini saja BGP 2000 enter lalu ada lognya ya BGP log neighbor ya terus no synchronization neighbor tangganya ini ada 20.20.20.1 as numbernya remote asnya di sana itu tadi 1000 ya 1000 nah yang sini 2000 sama 1000 oke. Nah ini kan ada pesan nih ada notifikasi nih BGP add change up statusnya ya. Nah, perlu network harusnya ya. Nah ini kalau yang di sini kita nggak konfigurasi yang di apa yang di sini kita nggak konfigurasi network karena kita menggunakan OSPF ya. Tapi yang di sini karena tidak menggunakan dynamic routing apapun, kita tidak menggunakan protokol routing lainnya, ya, dia langsung directly connect ya. Jadi kita daftarkan networknya di sini ya. 192.168.4.0 lalu harusnya sama seperti beda ya dia ya. Network lalu ada masknya begitu. Dia tidak menggunakan wildcard ya. Lalu mask seperti itu 255 355 355.0 seperti itu ya. Enter. Oke. Sebentar, naik bernya tambah lagi. Naik ber tadi 30.30.30 berapa ini? Naik ber 30.30.30 titik 1. Ya, lalu remote tasnya karena itu 3000 ya. Enter. Oke. Cannot configure the local system as network. Local system as network. Maksud
Oh, enggak salah. Iya, ya, benar. Satu ini harusnya sana ya, dua ya. 30.30.2. Nah, seperti itu harus sana. Oke. Exit. Kita config. Coba kita ini dulu. Show IP route. Apakah sudah ada? Apakah sudah ada B-nya? Nah, ini ya. B ini artinya BGP ya. Sudah ada ya routing BGP-nya. Tuh. Ada network sekian. Ini network dari OSPF ya. Masuk ke sini ya. Dia lewat 2021 ya dari sini. Ini lewat satu ini ya. Oke, benar berarti ya. Kita langsung ke router 6, kita ke router 6. eh, Router BGP 3000 ya. Terus BGP. Oh, terus neighbornya router 6 tuh punya neighbor 30.30.30.1. Lalu remote AS-nya 2000 ya. 2000. Oke. Kalau ada neighbor lagi 10.10.10.1 IP-nya. Remote AS-nya 1000. Seperti itu ya. Bentar. Nah, kalau dia memiliki network 192.168.5.0, subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Seperti itu saja kan harusnya. No synchronization ya, lupa. No synchronization. Gitu. Nah, oke. Sekarang kita coba konektivitas. Kita ping dari PC3 ke router 5 harusnya bisa ya, successful. PC4 ke router 6 successful. Oke, dari PC3 ke router ini dulu successful. Oke, berarti PC1 successful, PC3 ke PC0 successful juga. Oke, PC3 ke PC4 successful. Oke, berarti udah bisa ya. Router 2 harusnya nggak successful karena dia gateway-nya belum diubah ya. Oke. Oh, betul. Successful tuh. PC3 ke PC2 successful tuh. Successful. Oke, coba PC4 ke PC2. Oke, successful ya, tadi masih ARP request harusnya. PC2 ke PC4 successful, PC2 ke PC3 successful. Oke, PC1 ke PC3 successful. PC0 ke PC4 successful. Oke, ini sudah terhubung semua ya, topologinya sudah terhubung semua. Sudah clear ya. Oke, berarti yang kita kasih identitas di sini. Ini as numbernya 2000. Ini as numbernya 1000. Oke, yang belah sini as numbernya 3000. Nah, seperti itu. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi seperti itu. eh Sudah selesai ya. Konfigurasi sudah selesai. BGP sudah selesai. Untuk OSPF juga sudah selesai, dan sudah bisa ya terhubung ya. OSPF ke BGP sudah bisa connect. Ya, jadi seperti itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.